Shalom, selamat datang di ibadah online GBI House of Grace. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel GBI House of Grace dan nyalakan notifikasi. Berikut informasi House of Grace selama sepekan. Update kegiatan Hoji dapat diakses di website www.gbihouseofgrace.com atau juga bisa melalui Instagram @houseofgrace_sby. Untuk link ibadah online dapat diakses di www.gbihouseofgrace.com/online. Persembahan perpuluhan dan ucapan syukur dapat sekaligus ditransfer pada rekening yang tertera di sini. Untuk spasio bisa ditransfer ke BCA 7210917 kali dan untuk satelit MDS ditransfer ke rekening BCA 721039953 kali. Bagi saudara yang memiliki pergumulan atau memerlukan dukungan doa dan rindu didoakan, atau saudara mengalami kebaikan Tuhan dan ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, kami siap berdoa bagi saudara semua dan bersyukur akan kebaikan Tuhan atas saudara. Hubungi kami di WhatsApp 0851 0058 0676. Mulai bulan Mei 2020, kita akan melakukan doa malam online setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Instagram Live di @houseofgrace_sby. Mari kita bersama-sama mengalami kuasa hadiratnya dalam doa malam online ini. Mulai Sabtu minggu ini, tanggal 16 Mei 2020, gereja kita akan mengadakan Coram Deo Channel atau doa dan puasa bersama melalui Instagram Live @houseofgrace_sby pukul 11 hingga 12 siang. Jemaat bisa mulai untuk berpuasa pada hari Jumat malam hingga Sabtu. Info selanjutnya adalah ibadah online kenaikan Yesus Kristus. Akan diadakan tanggal 21 Mei 2020 jam 9 pagi. Demikian info House of Grace Surabaya. Selamat beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Kalau kami masih bisa beribadah di tempat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan di saat kami bersama-sama berdoa Tuhan pagi ini, kami percaya ada kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan kemenangan akan terjadi Tuhan buat hidup kami, buat Indonesia, bahkan buat seluruh umat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
Mari bersama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi ini. Di saat kami bersepakat Tuhan menyembah Engkau, di saat kami bersepakat Tuhan bersama-sama berdoa Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi Tuhan. Tuhan, ku percaya, amin. Kuasa-Mu sempurna, katakan, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang lebih meriah buat Tuhan kita, sebab Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang berkasa. Haleluya. Amin. Amin. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan. Haleluya. Yes.
Shalom, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak untuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat hari ini. Dengan segala macam keterbatasan, kami tetap rindu untuk bisa beribadah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Karena itu kami meyakini setiap orang yang akan mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada, kami percaya mereka juga bisa mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Roh Kudus, kami berdoa biar Engkau memberkati setiap peralatan yang akan kami pakai, sehingga biarlah peralatan ini tetap bisa menolong kami beribadah dengan baik, lancar. Kami bisa menangkap pesan penting Tuhan buat kami, sehingga kami dapat melakukan respon-respon yang benar di tengah-tengah situasi yang serba tidak mudah ini. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua sama-sama berkata, amin. Shalom saudara. Hari-hari ini semua gereja itu melakukan ibadah online. Dan saya percaya jika Bapak Ibu tetap komitmen melakukan ibadah, ini bukti Bapak Ibu ini memiliki kesungguhan hati kepada Tuhan. Saya meyakini bahwa jika kita melakukan ibadah online, ini bukan berarti kita ini lebih takut terhadap virus corona dibandingkan takut akan Tuhan. Tidak. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber perlindungan kita. Apapun yang kita alami itu tetap ada dalam kendali dan kontrol Tuhan. Tetapi saya perlu ingatkan bahwa sebagai warga negara yang baik, kita perlu mendukung tentang program pemerintah untuk memutuskan mata rantai virus corona ini. Karena itu kenapa semua gereja hari mengimbau untuk kita semua melakukan ibadah online. Dan saya percaya jika gereja GBHOG juga menyarankan Bapak Ibu melakukan ibadah online, ini bentuk bahwa gembala di tempat ini peduli terhadap kesehatan Anda. Mungkin waktu kita datang kita tidak langsung terjangkiti, tetapi ada kemungkinan kita bisa menjadi seorang pembawa dan karier, sehingga mata rantai ini tidak bisa terputus. Karena itu saya berdoa agar firman Tuhan hari ini pun ini juga akan memberikan pesan penting buat kita. Saya akan mulai 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Ya, dalam tema bulan ini tentang komitmen, saya akan mengambil sebuah judul, yaitu dasar yang teguh. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Dikatakan dalam firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya percaya ini adalah firman yang sering kali saudara dengar, tetapi hari ini saya ingin mengingatkan lagi. Di sini dikatakan akan datang masa yang sukar. Sementara kalau saudara melihat dari terjemahan yang lain, dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sangat sukar, atau masa di mana kita sulit untuk melakukan segala sesuatu. Ternyata firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa masa sukar itu pasti akan kita alami. Jadi kita tidak bisa menghindari masa sukar. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa orang percaya tidak mengalami masa sukar, orang yang belum percaya akan mengalami masa sulit. Oh tidak, masa yang sukar ini pasti akan dialami oleh setiap orang. Karena itu sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa masa yang sukar itu tidak bisa kita hindari. Masa yang sukar itu harus kita hadapi, karena itu sudah Tuhan nubuatkan dalam kehidupan kita. Tetapi yakinilah bahwa manusia itu adalah makhluk hidup yang paling memiliki kemampuan untuk beradaptasi, Bapak Ibu. Karena itu yakinilah kita akan menjalani masa sukar ini semua dengan baik. Hari-hari ini adalah masa-masa sukar, Bapak Ibu. Ya, saya mendengar orang mau bersekolah saja mereka mengalami kesulitan. Mereka mau beribadah, bersekutu, mereka mengalami kesulitan. Zaman dahulu kerusuhan, mereka bisa lari ke luar negeri. Saat ini tidak bisa kemana-mana. Saya punya beberapa teman-teman di mana anaknya sakit gigi. Hari ini berobat pun itu sangat sulit, Bapak Ibu. Masa sukar itu hari ini kita alami. Tetapi sekali lagi
Jangan takut, jangan khawatir. Mari kita dengarkan apa pesan firman Tuhan buat kita. Saya mengajak kita melihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang pertama. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang pertama. Ini pesan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dikatakan, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jemaat di Tesalonika itu bukan jemaat yang mereka tidak sungguh-sungguh dalam melakukan firman. Karena itu kenapa Paulus mengatakan bahwa hal itu sudah kamu turuti. Ya, jadi jemaat di Tesalonika ini bukan orang-orang yang mereka tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hal itu memang sudah kamu turuti. Tetapi pesan Paulus, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saya percaya Bapak Ibu sudah memiliki komitmen dalam beribadah. Saya percaya Bapak Ibu sudah terbukti merenungkan firman. Tetapi hari-hari ini saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu seperti pesan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Anda sudah menuruti firman Tuhan. Tetapi biarlah saat-saat ini kita lebih melakukan bersungguh-sungguh lagi. Jika saudara sudah memiliki komitmen untuk berdoa, lebih sungguh-sungguhlah lagi berdoa. Kalau saudara selama ini sudah merenungkan firman, tapi hari-hari ini renungkan firman Tuhan sungguh-sungguh lagi. Singkat kata, saya akan mengatakan bahwa lebih bersungguh-sungguhlah lagi untuk membangun spiritualitas kita. Ya. Kenapa spiritualitas itu penting? Sebelum nanti saya akan tunjukkan, kita harus komitmen melakukan apa saja. Tapi saya ingin mengingatkan terlebih dahulu mengapa membangun spiritualitas itu penting. Jika hari-hari ini kita harus melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi membangun manusia roh kita. Saya tunjukkan dulu mengapa spiritualitas itu perlu dibangun. Ada 3 alasan jika Bapak Ibu ingin mencatat. Yang pertama, karena spiritualitas adalah satu-satunya pondasi yang kokoh dalam menghadapi permasalahan. Saya ulang lagi, kenapa spiritualitas itu penting? Karena spiritualitas adalah satu-satunya pondasi yang kokoh dalam menghadapi permasalahan. Apakah pernah Bapak Ibu mengalami fenomena kejadian aneh seperti ini? Kita mengalami masalah yang kecil, respon kita salah. Kita mengalami masalah yang besar, respon kita benar. Pernahkah Anda mengalami fenomena yang unik ini? Bukankah harusnya mengalami masalah kecil, responnya benar, mengalami masalah besar, responnya salah? Harusnya seperti itu. Mengalami masalah besar, responnya salah, mengalami masalah kecil, responnya benar. Itu harusnya fenomena yang masuk akal. Tapi saya pernah mengalami dalam kehidupan ini. Mengalami masalah besar, respon saya benar. Istri saya November bulan lalu kena tumor otak, Bapak Ibu. Dokter memvonis ini tidak mudah. Kalau operasi itu butuh waktu 10 jam. Ya. Dan itu kalau operasinya menyentuh batang otak sedikit aja, istri saya akan koma seumur hidup. Tapi heran, waktu saya menghadapi masalah besar, respon saya benar. Tapi saya pernah mengalami masalah yang kecil-kecil, respon saya salah. Kenapa hal ini terjadi? Simple. Kenapa kita mengalami masalah besar, respon kita benar? Karena spiritualitas kita waktu itu lagi kuat. Kenapa kita mengalami masalah kecil, respon kita salah? Karena spiritualitas kita waktu itu lagi lemah. Jadi bukan masalah besar masalahnya, tapi permasalahannya seberapa kuat spiritualitas kita. Kalau spiritualitas kita kuat, saya percaya masalah sebesar apapun itu tidak akan pernah mengguncangkan kehidupan kita. Mari kita lihat apa yang membuat Paulus itu kuat. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-8 sampai 9. 2
Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal. Anda habis akal hari-hari ini, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Apa yang membuat Paulus bisa kuat? Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Yang membuat Paulus kuat, manusia rohnya. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa sebetulnya masalah itu menunjukkan seberapa serius kita membangun spiritualitas kita. Yang kedua, kenapa spiritualitas itu perlu kita bangun? Kita lihat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Hal yang kedua, kenapa spiritualitas itu penting kita bangun? Karena spiritualitas adalah senjata satu-satunya dalam menghadapi iblis. Saya bukan mengatakan senjata pamungkas, tapi saya mengatakan senjata satu-satunya dalam menghadapi iblis. Silakan Bapak Ibu yang di rumah menjawab 3 pertanyaan saya. Apakah Anda percaya iblis ada? Oh iya. Apakah Anda percaya bahwa iblis itu berfokus menghancurkan manusia? Ya. Dan apakah Anda percaya bahwa iblis itu tidak pernah cuti, lembur terus menghancurkan kehidupan kita? Ya. Kalau Anda percaya iblis ada, berfokus menghancurkan kita, dan dia tidak pernah cuti, fokus terus bekerja keras menghancurkan kita, tanpa spiritualitas, kehidupan kita pasti akan kalah menghadapi iblis. Apalagi kita hari-hari ini yang punya anak-anak, Bapak Ibu. Hari-hari ini cara-cara iblis mengerikan. Kalau Bapak Ibu ngelihat film-film serial superhero, saya beri contoh, Batwoman, Supergirl, Jessica Jones. Ternyata kalau Bapak Ibu penggemar film, Bapak Ibu bisa melihat gaya hidup gay, pria menikah dengan pria, wanita dengan menikah dengan wanita, itu sudah sangat menjadi budaya lumrah sekali. Itu disebarkan melalui film-film superhero. Karena itu bagaimana mungkin kita bisa menggaransi melindungi seluruh anggota keluarga kita 24 jam. Tanpa spiritualitas kita akan kalah menghadapi iblis. Yang ketiga, kenapa spiritualitas itu penting? Ya, yang ketiga, kenapa spiritualitas itu penting? Karena spiritualitas adalah perisai yang kuat dalam menghadapi godaan dosa. Ya. Karena spiritualitas adalah perisai yang kuat dalam menghadapi godaan dosa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya melihat fenomena. Ada banyak orang yang mereka dikenal sebagai jenderal-jenderal kekristenan. Tetapi mereka juga bisa roboh loh oleh godaan-godaan dosa yang seharusnya mereka ini bisa menang. Saya mengamati ada banyak orang-orang pahlawan-pahlawan iman yang mereka akhirnya hidupnya rontok, jatuh karena sebuah godaan dosa yang sebetulnya harusnya mereka sudah menang akan hal itu. Kenapa? Dulu ada orang mengatakan ada godaan dosa besar dan ada godaan dosa kecil. Saya tidak setuju. Yang saya tahu, godaan dosa sekecil apapun bisa merontokkan orang sehebat apapun kalau dia tidak punya spiritualitas yang kuat. Heran, waktu spiritualitas kita lemah, dosa yang sekecil apapun itu bisa menghancurkan hidup kita. Tapi waktu spiritualitas kita ini kuat, dosa sebesar apapun itu tidak akan pernah merontokkan kehidupan kita. Berarti bukan masalah godaannya, tapi permasalahannya adalah pada pondasi spiritualitas kita. Karena itu kenapa spiritualitas perlu dibangun?
Tanpa spiritualitas kita kalah dalam menghadapi masalah, iblis dan dosa. Anda percaya masalah itu selalu ada dalam kehidupan kita? Yes. Anda percaya iblis selalu menyerang kita setiap detik? Ya. Apakah Anda percaya godaan dosa itu selalu mengintip kehidupan kita setiap saat? Ya. Tanpa spiritualitas kita kalah menghadapi semuanya. Lalu bagaimana caranya membangun spiritualitas? Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu sudah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. Anda berdoa berapa hari sekali? Berdoa serta memuji Allahnya. Perhatikan ayat berikutnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Apa yang membuat Daniel kuat menghadapi singa? Seperti yang biasa dilakukannya. Bagaimana caranya membangun spiritualitas? Kita harus punya komitmen untuk membangun disiplin rohani. Bapak Ibu, yang saya tahu, ada banyak orang Kristen, pertumbuhan kerohaniannya, membangun spiritualitasnya, itu hanya berdasarkan mood. Kalau lagi mood baca firman, baca firman. Lagi mood ibadah, wah hari-hari ini tantangan beribadah sangat besar. Ya. Kalau dulu beribadah cuma datang, sekarang buka handphone. Kalau speakernya tidak bagus, kita tidak bisa menikmati kemegahan dari sebuah sound system. Ada banyak orang menggantungkan kerohaniannya itu tergantung mood. Kalau mood berdoa, berdoa. Mood baca firman, baca firman. Mood berpuasa, berpuasa. Terima kasih buat mood. Mood itu Tuhan ciptakan. Mood itu baik, suasana hati itu baik. Karena mood itu membuat kita melakukan sesuatu tanpa perlu disuruh, tanpa perlu bayar harga. Mood itu baik. Bersyukur buat Anda yang hari-hari ini punya mood datang beribadah. Bersyukur buat Anda yang hari ini punya mood merenungkan firman. Tapi masalahnya mood itu tidak konsisten. Saat ada mood, tidak perlu yang namanya komitmen membangun disiplin rohani. Waktu ada mood, nggak perlu komitmen. Komitmen dibutuhkan waktu mood itu tidak ada. Karena itu kenapa saya mengatakan kaki pertumbuhan rohani itu ada kaki kiri dan kaki kanan. Kaki kiri mood, kaki kanan itu adalah komitmen untuk membangun spiritualitas kita. Perlu yang namanya komitmen membangun disiplin rohani. Ya. Ada minimal 4 disiplin rohani yang Tuhan perintahkan. Saya akan sampaikan secara cepat dan tentu saja saya tidak bisa ngupas terlalu banyak. Ya, jadi jika Bapak Ibu hari-hari ini ada di rumah, ada 4 komitmen disiplin rohani yang Tuhan perintahkan. Yang pertama, komitmen merenungkan firman. Apakah ada yang ketakutan hari-hari ini? Takut itu juga bentuk iman. Tapi masalah iman terhadap sesuatu hal yang salah. Karena itu kenapa merenungkan firman itu penting. Kehebatan firman itu seperti ini. Selalu membuat kita bisa melihat adanya hal baik di tengah-tengah kondisi yang serba tidak baik. Firman itu hebatnya seperti ini. Kita selalu bisa melihat adanya hal positif di tengah-tengah kondisi yang serba tidak positif. Perenungan kita akan menunjukkan tindakan kita. Apa yang kita renungkan itu akan menentukan tindakan kita. Yang pertama, renungkan firman. Lebih memiliki komitmen untuk merenungkan firman. Jangan pernah menutup Alkitab saudara sebelum saudara mendapatkan pesan khusus dari Tuhan di hari itu. Yang kedua, komitmen berdoa tentu saja. Ya. Doa itu adalah pernyataan ketidakberdayaan kita tanpa pribadinya. Doa itu adalah pernyataan ketidakberdayaan kita tanpa pribadinya. Saya tidak pernah menemukan ada orang yang selesai berdoa, dia makin merasa mampu tanpa Tuhan. Karena itu kenapa hanya orang sombong yang susah berdoa.
tingkat keseriusan kita berdoa itu tergantung dari tingkat seberapa besar kita sadar tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Yang ketiga, komitmen berpuasa. Ya, Bapak Ibu bisa ngelihat di banyak ayat. Contohnya Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17, saya akan membaca. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kenapa puasa itu penting? Karena penghalang kebangunan rohani itu adalah daging. Ya, Alkitab mengatakan dagingnya kuat, rohnya lemah. Dagingnya lemah, rohnya kuat. Ini proses keterbalikan. Karena itu penghalang kebangunan rohani itu bukan karena tidak ada ibadah KKR, bukan. Penghalang kebangunan rohani itu adalah daging kita. Karena itu kenapa kita perlu puasa. Puasa itu menghancurkan kedagingan. Puasa itu melemahkan penghalang kebangunan rohani. Jika hari-hari ini Anda mulai malas berpuasa, malas merenungkan firman, malas beribadah, malas berdoa, mungkin ini adalah waktunya Anda mulai berpuasa. Ya, komitmen berpuasa. Yang keempat, komitmen yang keempat, Ibrani 10 ayat 25. Yang terakhir, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Komitmen yang keempat ini adalah komitmen beribadah, Bapak Ibu. Ya, karena itu kenapa perlu yang namanya disiplin rohani untuk Bapak Ibu tetap setia melakukan ibadah secara online. Kita percaya ibadah itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Ibadah itu bukan berbicara kita ada di mana. Ibadah itu berbicara tentang masalah kesiapan hati kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Meskipun Anda di rumah, Anda bisa mengalami kok lawatan Tuhan. Saya percayakan hal itu karena Tuhan kita adalah Tuhan yang lintas dimensi. Kita lihat 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima. Saya perlu mengingatkan ini. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya ironis, mereka memungkiri kekuatannya. Ternyata ada orang-orang yang beribadah, tapi mereka memungkiri kekuatan dari ibadah mereka. Bapak Ibu, ibadah itu memiliki kekuatan. Berarti kalau kita sudah mengikuti ibadah, tapi kita belum merasakan kekuatan, maafkan kalau saya harus mengatakan bahwa mungkin kita tidak sungguh-sungguh beribadah. Ibadah itu selalu memberikan kekuatan. Berarti kalau kita tidak merasakan kekuatan waktu kita beribadah, meskipun itu secara online, mungkin kita tidak sungguh-sungguh beribadah. Bagaimana caranya agar ibadah memberi kekuatan? Yang terakhir, saya perlu membahas hal ini karena hari-hari ini banyak merebak ibadah online di tengah-tengah semua keterbatasan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6, ini adalah ayat yang terakhir. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ternyata rasa cukup di sini itu pengertiannya seperti ini. Disertai kondisi roh, jiwa, dan tubuh yang terbaik. Jadi kalau saya simpulkan, ayat ini mengatakan memang ibadah kalau disertai kondisi roh, jiwa, dan tubuh terbaik akan memberikan keuntungan yang besar. Ternyata sebelum beribadah kita harus menyiapkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Sebelum melakukan ibadah online perlu yang namanya persiapan roh, berdoa dulu, persiapan pikiran, fokus ya, fokus. Jangan kita mengikuti ibadah online sambil Anda melakukan WhatsApp, Bapak Ibu. Fokus pikiran, perasaan, tubuh.
Ya, ada banyak orang melakukan ibadah online di tempat tidur, sambil tidur. Meskipun tidak ada yang melihat, berikan gestur tubuh yang terbaik. Duduk di tempat yang terbaik. Semuanya, tidak ada orang melihat. Tapi gestur tubuh itu menunjukkan keseriusan kita. Disertai roh, jiwa, dan tubuh yang terbaik. Dan saya percaya kalau kita menyiapkan roh, jiwa, tubuh kita sebelum ibadah, meskipun ini secara online pun, Tuhan bisa melihat keseriusan kita, dan pasti kekuatan ibadah kita itu akan memberikan benefit dalam hidup kita. Sekali lagi hari ini dalam tema komitmen, saya mengingatkan, mari semua kegiatan-kegiatan ritual agama sudah Anda lakukan. Tapi biarlah hari-hari ini di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, Anda lebih bersungguh-sungguh lagi ibadah. Bukan kalau dulu seminggu sekali ibadah, sekarang karena online, tidak diabsen, tidak ketemu dengan pengurus, ibadahnya sebulan sekali. Keliru. Anda harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini Hamba berdoa secara khusus buat setiap orang-orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada. Kami percaya kekuatan firman-Mu telah menjamah roh kami, menyegarkan roh kami, bahkan mengingatkan kami. Kami berdoa agar kami bisa menjalani masa pandemi ini dan menuntaskannya itu dengan kemenangan besar ada di pihak kami. Kami berdoa sungguh-sungguh, biar kami selalu dapat memberikan respon yang benar. Kami dapat memberikan tindakan-tindakan yang benar. Sekali lagi kami percaya Tuhan tetap berdaulat di atas tahtanya dalam menjaga dan melindungi setiap kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah melakukan ibadah online ini. Apapun pergumulan mereka, kami percaya Engkau memahami dan Engkau sudah memberikan jawaban kepada kami semuanya. Berikan kepada kami kesabaran untuk menantikan janji-Mu. Jauhkan ketakutan yang ada di dalam hati kami. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Dan kami percaya pada waktu semuanya ini telah selesai, izinkan mata kami itu terkagum-kagum akan perbuatan yang hebat dari Tuhan dalam menjaga kehidupan kami. Terima kasih, berkati kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Haleluya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, keluarga House of Grace dimanapun Anda berada, hari ini saudara sudah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang luar biasa, menguatkan kita untuk terus hidup di dalam komitmen. Karena saya percaya Tuhan menyukai orang-orang yang berkomitmen. Kami gereja House of Grace mengucapkan terima kasih buat Pastor Anton Darmawan yang sudah jadi saluran berkat bagi kami. Tuhan kiranya memakai Bapak lebih dahsyat dan luar biasa. Mari Bapak Ibu, keluarga House of Grace, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, mari kita tengadakan wajah kita angkat kedua tangan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami sungguh diberkati oleh firman-Mu. Berkati Pastor Anton Darmawan yang sudah jadi berkat bagi kami. Terus tambahkan hikmat, kuasa, pengurapan dalam hidupnya. Bahkan bagi setiap jemaat Tuhan House of Grace dimanapun mereka berada, baik dalam rumah, bahkan dalam seluruh aktivitas mereka sepanjang hari, sepanjang minggu ini, bahkan di tengah situasi pandemi yang terus merebak Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan Tuhan, tapi kami tahu ketika Engkau melihat setiap orang yang berkomitmen mengasihi Engkau, percaya dan mengandalkan Engkau, tidak pernah meninggalkan waktu-waktu mereka bersekutu dengan Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Tangan-Mu yang kuat perkasa itu menyertai, memelihara dan melindungi. Mari saudara-saudara, terimalah berkat di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Roh Kudus. Tuhan menyertai, memberkati kita sampai Maranatha. Tuhan memelihara hidup kita, membawa kita mengalami janji dan kepenuhannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu ibadah online berikutnya. God bless you.